Rekaman pada hari Jumat menunjukkan sejumlah kapal kargo dan tanker minyak terhenti di Selat Hormuz karena jalur air tersebut tetap ditutup oleh Korps Garda Revolusi Iran. Kantor berita Fars melaporkan bahwa ratusan kapal menunggu di Selat Hormuz untuk mendapatkan izin transit melalui perairan Iran. Kepala Badan Energi Internasional memperingatkan pada hari Kamis bahwa pasar energi dapat kehilangan sekitar 13 juta barel minyak per hari karena gangguan navigasi di selat tersebut. Iran dan Amerika Serikat saling unjuk kekuatan demi mengamankan dominasi mereka di Selat Hormuz. Bagaimana nasib gencatan senjata? Sudah bersama kami pakar militer dan intelijen UI Stanislaus Rianta. Selamat siang Mas Stanis. Selamat siang, Mbak. Mas Stanis, ALIRGC ini menyita 2 kapal kontainer di Selat Hormuz sebagai aksi balasan langsung atas tindakan Amerika Serikat. Bagaimana Anda melihat ini? Ya, ini akhirnya kan saling balas ya. Iran kemudian menangkap kapal, menyita kapal, Amerika juga menyita kapal, bahkan sampai jauh ke sekitar dekat Selat India. Selat India ini kan sampai kemana-mana akhirnya. Ini aksi saling balas antara Iran dan Amerika ini sudah sangat tidak sehat dan melenceng dari apa yang tujuan Amerika pertama kali melakukan serangan Iran yang isunya adalah saat itu adalah uranium nuklir. Dan ini kan akhirnya menunjukkan bahwa sebenarnya kepentingan dari perang ini sebenarnya kan tidak murni seperti yang disampaikan pertama kali, tapi sudah merebut kemana-mana untuk menunjukkan kekuatan masing-masing. Bahkan Iran juga sudah kita duga sebelumnya bahwa perang ini akan menciptakan sistem baru, sistem ekonomi baru di Selat Hormuz bagi Iran, yaitu mendapatkan keuntungan dari penarikan biaya. Jadi menjadi kacau suasana dan ini ancaman bagi energi dunia, ketersediaan energi di dunia. Saya kira jika ini tidak berhenti dalam waktu cepat, ini sangat berbahaya bagi kita semua. Oke, artinya begini, kalau tadi dikatakan ini tidak murni kemana-mana, berbahaya, lantas resiko apa yang mungkin terjadi, let's say dalam waktu dekat maupun juga jangka panjang, Mas Stanis? Ya, kalau kita lihat siapa pihak yang terkena resiko itu. Sebenarnya kan ini Amerika yang terkena resiko ya. Saya melihat bahwa Amerika sebenarnya sedang mencari-cari exit strategi, ingin berhenti dari perang ini. Trump akan menghadapi pemilu saya kira waktunya sudah sangat mepet ya. Tekanan politik cukup kuat dari dalam negeri, tekanan ekonomi cukup kuat, sehingga dia mencari exit strateginya seperti apa. Jeda ternyata tidak membuahkan hasil, bahkan Trump mengumumkan jeda sepihak, Iran tidak mau seperti itu. Nah, memang jeda sepihak Amerika ini sebenarnya kan seperti mau exit strategi dari Iran sebenarnya. Karena permusuhan ini susah sekali untuk dihentikan dan damai langsung seketika. Jadi kalau misalnya permusuhan tidak bisa dihentikan, perangnya juga sulit dihentikan, maka langkah terbaik sebenarnya jeda. Tapi jeda ini kan tidak disepakati. Amerika ingin jeda, Iran tidak. Jadi nanti jeda sepihak. Amerika mengatakan jeda, tetapi tetap melakukan serangan kecil-kecilan, sporadis, supaya tidak kehilangan muka. Itu risiko yang tertinggi di Amerika, kehilangan muka sehingga Trump akan bahaya terancam di pemilu sila. Sementara Iran sudah cukup lama dia dalam menyiapkan untuk perang seperti ini, bahkan dalam kondisi blokade, kemudian diembargo selama 40 tahun, mereka justru mandiri, termasuk dalam persenjataan, sehingga mereka sudah siap. Ketika perang itu dilakukan di Selat Hormuz, sebenarnya lebih banyak menguntungkan Iran. Iran menguasai medan, dia bisa membuat sistem baru, ekonomi baru. Tapi dampak yang paling berbahaya, yang paling merugikan sebenarnya adalah terhadap dunia, yaitu persediaan energi. Ketersediaan energi ini yang sangat berbahaya. Kita di Indonesia saja sudah tarif BBM non subsidi sudah naik sangat tinggi. Saya kira itu dampak langsung dari perang Iran Amerika. Jadi kalau tidak segera dihentikan, dampaknya akan kemana-mana. Nanti rentetannya terhadap logistik, gabar akan naik. Kemudian tentu ketika ekonomi menjadi sulit ya potensi gangguan keamanan juga cukup tinggi, termasuk naiknya intensitas gangguan terorisme di negara Eropa sudah mulai muncul juga gara-gara perang Iran Amerika ini. Oke, tujuan perangnya udah kemana-mana, tidak lagi fokus, lantas itu juga berdampak kepada dunia yang juga tadi bisa merambat kemana-mana juga. Oke, Mas Stanis, Gedung Putih menyatakan bahwa Presiden Trump nggak menganggap penyitaan ini sebagai pelanggaran kerangka gencatan senjata karena kedua kapal itu bukan milik AS maupun juga Israel. Tapi menegaskan bahwa tindakan Iran sebagai aksi perompakan. Menurut Anda apakah AS akan bertindak setelah penyitaan meski bukan kapal miliknya?
Ya ini kan tergantung wilayahnya di mana kan. Kalau wilayahnya di Selat Hormuz ya Iran memang punya kendali, tapi kalau di wilayah perairan internasional saya kira Amerika juga terlalu berlebihan kalau dia mengklaim bisa melakukan apapun untuk kepentingan dia itu. Ini menjadi tidak sehat karena dua pihak saling klaim. Jadi sebaiknya memang ada pihak ketiga yang menjadi penengah supaya adil. Jadi harapan kita kan sebenarnya pada PBB ya, tapi PBB kan nampaknya tidak ada gaungnya, tidak ada suaranya terhadap masalah ini. Nyaris tidak ada aksi apapun di saat perang seperti ini dan bahkan dunia krisis energi ya. Jadi klaim-klaim Amerika itu tentu untuk menunjukkan powernya, untuk menunjukkan pengaruhnya. Iran juga sama seperti itu. Selama perang ini masih berlangsung, itu akan terjadi terus. Itu akan terjadi. Ini ibaratnya seperti ini. Ketika ada dua orang berkelahi dalam rumah, ini masih anak kecil misalnya pergi dalam rumah, tidak ada yang nonton, ya itu mereka biasanya keluar rumah itu di pinggir jalan supaya ada yang nonton itu, supaya ada perhatian, kemudian bisa melibatkan banyak pihak. Itu analoginya seperti itu. Ini kan mereka menggeser ke Selat Hormuz supaya banyak yang terlibat. Karena banyak sekali kepentingan asing di Selat Hormuz. Kalau perangnya hanya di Iran, mungkin tidak banyak yang terlibat, termasuk dampaknya mungkin hanya untuk Iran dan Amerika saja. Ancaman-ancaman Amerika yang mengatakan ingin melakukan pendaratan pantai, kemudian menerjunkan Lindut, ini nggak terjadi hanya gertakan saja. Tapi begitu memindahkan medannya ke laut, ini semua kemana-mana dan dampaknya di seluruh dunia mengalami. Ini kayaknya geseran tempat ini cukup berhasil, terutama bagi Amerika untuk menarik perhatian dunia. Oke, Mas Tanis, ini kan juga kita tahu bahwa upaya perdamaian juga mandek. Apakah dengan adanya kejadian tersebut ini kayaknya jadi semacam Iran nih punya pancingan untuk melihat bagaimana reaksi AS nantinya, meskipun kapal tersebut kan memang Iran yang menduga ini diduga terkait dengan Israel seperti itu. Ya, ini kan menjadi agak abu-abu karena kita juga tidak mendapatkan pernyataan kan. Mereka tidak memberikan pernyataan apapun ini, kecuali Iran dan Amerika yang standar-standar saja. Tapi pemilik kapal kan tidak memberikan pernyataan apapun. Dua kapal yang diserang oleh Iran, kapal Israel, kemudian Amerika juga melakukan balasan. Ini kan seperti ada pihak-pihak yang bermain di belakang ini. Jadi kalau kita melihat perang Amerika-Iran itu tidak bisa hanya melihat kedua entitas itu, tapi mana saja yang berada di balik itu. Israel misalnya salah satu aktor terkuat, cukup mengganggu Iran. Jadi apapun yang provokasi-provokasi yang dilakukan oleh Israel pasti akan dibalas oleh Iran. Kemudian ada aktor lain misalnya Cina. Cina juga beberapa informasi menyebutkan dia menyuplai senjata untuk Iran. Kemudian dia sekarang malah membeli minyak cukup besar dari Iran. Ini kan cukup mengganggu Amerika, sehingga Amerika juga melakukan tindakan-tindakan. Jadi di dalam perang ini ada yang dirugikan, tetapi ada juga aktor-aktor yang diuntungkan. Itulah yang bermain sebenarnya. Oke, Mas Tanis, lantas begini, saling tekan di area laut, di area perairan, ini bisa menjadi konflik yang sebesar apa, seterbuka apa antara kedua pihak ini, Iran maupun juga AS. Kemudian apakah akan berubah juga jadi berebut kendali di Selat Hormuz? Apakah ini juga bisa dilihat jadi bagian strategi untuk posisi tawar di perundingan nantinya? Ya, saya melihat ini Amerika mungkin ketika menggeser perang ini ke Selat Hormuz, dia akan lebih diuntungkan secara alutsista. Kalau sebelumnya dia ingin perang darat, kemudian melakukan penerjunan, cukup berbahaya karena Iran juga sudah menyiapkan, klaim Iran kan 1 juta lebih milisi siap menyambut pasukan darat dan pasukan udara Amerika. Jadi pasti akan banyak korban jiwa. Nah, ketika digeser ke Selat Hormuz, ini keuntungan bagi Amerika sebenarnya karena secara alutsista dia merasa akan menang. Tetapi Iran itu juga menguasai wilayah dan dia juga mempunyai strategi-strategi karena sebagai pemilik teritorial di situ. Nah, Amerika kan dengan menggeser ini ke Selat Hormuz, akhirnya kan mendapatkan perhatian dunia. Dia mencoba untuk menarik perhatian dari berbagai pihak yang selama ini tidak didapatkan. Negara-negara Eropa, negara-negara sekutu mereka itu nyaris tidak ada yang membantu atau melakukan pernyataan resmi untuk membantu Amerika dan melawan Iran. Nyaris tidak ada. Bahkan negara-negara NATO yang sekutu dari Amerika pun tidak ada. Jadi ini sebenarnya pergeseran ini adalah untuk meningkatkan dampak, kemudian mencari dukungan dari pihak lain. Tapi sampai saat ini kan tidak ada yang merespon. Nah, ini kan yang bahaya adalah ketika situasi terus seperti ini kerugian bagi dunia. Jadi harus ada yang segera melakukan intervensi supaya
tidak seperti ini minimal Selat Hormuz dibuka lagi atau atau ada pihak yang melakukan penjagaan di situ untuk supaya lebih netral. Tapi kalau dengan saling blokade seperti ini, apakah artinya upaya perdamaian maupun juga negosiasi dan lain sebagainya, perundingan bahkan ini kayaknya jadi semakin jauh atau bagaimana Mas Tanis? Iya, karena yang memblokade negara kuat kan. Kalau yang blokade itu negaranya kecil, kita cari entitas yang lebih gede untuk segera menekan mereka untuk minggir bisa dilakukan. Tapi ini kan negara kuat yang bahkan PBB pun nggak ada suaranya gitu. Kesulitannya di situ. Amerika merasa superpower, dia di PBB juga punya hak veto, sehingga nyaris tidak ada yang melakukan intervensi. Negara-negara lain wait and see. Apalagi Eropa, Eropa, negara NATO, mereka tidak ingin ikut di dalam perang ini karena negara-negara NATO itu tahu benar bahwa Iran itu mempunyai peluru kendali yang mampu menjangkau negara mereka. Jarak antara Iran dengan negara NATO itu sekitar 3.000 kilometer. Sementara peluru kendalinya bisa 4.000 meter. 4.000 kilometer ini kan berbahaya, makanya mereka wait and see. Saya kira itu yang menjadi penyebab mereka tidak mau ikut-ikut karena Iran juga bisa nekat. Nah kan berbahaya ketika nanti saling klaim, saling mengendalikan ini, kemudian tidak ada pihak yang bisa mengatasi ini. Karena PBB sudah tidak bisa diharapkan, maka sebaiknya ya harus ada perkumpulan atau kekuatan dari berbagai negara yang berhimpun menjadi satu untuk melakukan tekanan terhadap Amerika dan Iran supaya tidak melakukan perang atau aksi-aksi di selat-selat atau wilayah internasional yang itu cukup mengganggu perekonomian dunia. Oke, itu tadi ya soal bagaimana kedua belah pihak ini merasa punya power, termasuk juga bagaimana mereka saling blokade di Selat Hormuz. Mas Tanis, nanti kita lanjutkan kembali dan saudara tetap bersama kami di Breaking News Kompas TV.